Kita kembali di Indeks Terkini. Pemirsa, Bawaslu Magetan menerima 3 laporan dugaan pelanggaran pasca pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Laporan tersebut dalam tahap pengkajian guna menentukan memenuhi atau tidaknya syarat formal dan material pelaporan. Bawaslu Magetan menerima 3 laporan dugaan pelanggaran pasca pemungutan suara Pilbub Magetan 2024. Ketiga laporan masuk pada Sabtu 30 November dan Minggu 1 Desember 2024. Komisioner Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Magetan M. Ramzi menyampaikan bahwa laporan tersebut terkait dugaan pemilih yang tidak dapat memberikan hak suara, pemilih ganda, dan penggelembungan suara. Pihaknya masih melakukan kajian awal untuk menentukan apakah laporannya memenuhi syarat formal dan material. Sesuai aturan, kajian awal harus diselesaikan maksimal 3 hari setelah laporan diterima. Jika laporan tidak memenuhi syarat, pelapor diberikan waktu 2 hari untuk melengkapi laporan tersebut. Sampai saat ini setelah pemungutan suara, ada 3 pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu. 1 pelapor itu melaporkan soal ada pemilih yang tidak bisa memilih. Dan 2 pelapor lainnya itu melaporkan soal dugaan pemilih ganda dan penggelembungan suara. Atas 3 laporan itu, Bawaslu melakukan kajian awal untuk menentukan apakah itu memenuhi syarat formal materialnya. Jadi seperti itu, ini kajian awal. Kalau kemudian memenuhi syarat formal material, maka akan diregistrasi untuk kemudian ditindaklanjuti dengan klarifikasi. Kalau secara regulasi sebetulnya melihat perkembangan sampai sekarang, tidak ada penyebab dilakukan PSU di Magetan. Melihat ini ya, kalau kemudian ada pelanggaran yang dilaporkan ke kami, terus kemudian misalnya itu terbukti, itu juga belum bisa menjadi penyebab PSU. Kecuali memang ada yang gugatan ke MK dan meminta untuk PSU, kemudian MK itu mengabulkan, itu baru bisa. Dwi Indah Prasetyawati, Koordif Humas dan Data Informasi Bawaslu Jawa Timur sempat memonitoring rumah data untuk memastikan semua dokumen hasil pengawasan dari pemungutan suara hingga tahapan terkini terdokumentasi dengan baik, mengingat perolehan suara antar 3 paslon selisih tipis. Kami di sini monitoring apakah semua hasil pengawasan mulai dari tahapan pemungutan suara mulai tanggal 27 sampai hari ini, dokumen-dokumen hasil pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Badan ad hoc apakah sudah terdokumentasi dengan baik dan nantinya terinput di rumah data Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Begitu. Bawaslu Jatim mengimbau semua pihak untuk mengawal proses demokrasi ini. Laporan dari masyarakat akan diterima dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.